Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang konflik dan negosiasi. Konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin, yaitu configere, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Menurut Surjono Sukanto, konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan, disertai dengan ancaman atau kekerasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun Purwadarminta, konflik berarti pertentangan atau percekcokan. Pertentangan sendiri muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antar dua belah pihak berseberangan. Pruitt dan Rubin mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau perceived divergence of interest, atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham. Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkannya, di mana perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niatnya. Pengertian konflik tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai, atau tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman baik di dalam diri individu ataupun antar kelompok. Pandangan tentang konflik. Terdapat 3 sudut pandang atau pandangan terhadap konflik yang terjadi di dalam organisasi, antara lain yaitu 1. Pandangan tradisional. Berpandangan bahwa semua konflik itu berbahaya dan harus dihindari. Pandangan ini sejalan dengan sikap yang dianut banyak orang menyangkut perilaku kelompok. 2. Pandangan hubungan kemanusiaan atau behavioral. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik adalah kejadian alamiah dalam semua kelompok dan organisasi. Karena konflik tak terhindarkan, mazhab hubungan manusia mendorong kita untuk menerima keberadaan konflik. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok atau organisasi. 3. Pandangan interaksi. Pandangan ini mendorong munculnya konflik dengan dasar kepemikiran bahwa semua kelompok yang harmonis, damai, tenang, dan kooperatif biasanya menjadi statis, apatis, serta tidak dianggap terjadi perlunya perubahan dan inovasi. Terdapat 2 kategori konflik. Pertama, konflik fungsional, yaitu konflik yang mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Konflik fungsional dapat meningkatkan kesadaran organisasi akan masalah-masalah yang harus diatasi, mendorong pencarian solusi-solusi secara lebih luas dan lebih produktif, dan lazim memfasilitasi perubahan yang positif, adaptif, dan inovatif. Yang kedua, yaitu konflik disfungsional, yaitu konflik yang menghambat kinerja kelompok secara spesifik. Konflik-konflik yang menguntungkan seringkali dapat berubah menjadi konflik yang berbahaya. Tipe konflik terbagi menjadi 3. Yang pertama, konflik pekerjaan, yaitu berhubungan dengan muatan dan tujuan pekerjaan. Yang kedua, konflik hubungan, yaitu berfokus pada hubungan antar personal. Dan yang ketiga, konflik proses, yaitu selalu berbicara tentang metode. Jenis dan penyebab. Ditinjau dari segi fungsinya, ada 2 jenis konflik, yaitu yang pertama konflik konstruktif. Konflik konstruktif adalah konflik yang memiliki nilai positif bagi pengembangan organisasi, yaitu menimbulkan keuntungan bagi individu atau organisasi yang terlibat di dalamnya. Contoh dari konflik konstruktif adalah adanya persaingan antara 2 atau lebih perusahaan dan mendapatkan klien atau pelanggan. Dengan adanya persaingan ini, setiap perusahaan akan berusaha meningkatkan kualitas dari produknya agar menjadi pilihan bagi pelanggan. Disinilah kekonstruktifan terbentuk. Perusahaan tidak berusaha saling merusak, namun lebih kepada meningkatkan kualitas diri untuk menarik minat dari para pelanggan.
Yang kedua ada konflik destruktif. Konflik destruktif adalah konflik yang memiliki nilai negatif bagi organisasi, yaitu menimbulkan kerugian bagi individu atau organisasi yang terlibat di dalamnya. Contoh dari konflik destruktif adalah terjadinya aksi tawuran yang dilakukan oleh dua kelompok remaja yang disebabkan oleh salah satu anggotanya memiliki masalah dengan anggota geng lainnya. Tawuran itu terjadi hanya karena anggota kedua kelompok saling adu pandang. Ditinjau dari segi instansionalnya, konflik terbagi menjadi 3 jenis, antara lain yang pertama konflik kebutuhan individu dengan peranan dalam organisasi, yang kedua konflik peranan dengan peranan, yang ketiga konflik individu dengan individu lain. Setiap orang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga seringkali berbenturan dengan peranan yang harus dijalankan dengan organisasi atau bahkan berbenturan dengan kebutuhan orang yang lainnya. Ditinjau dari segi materi yang dikonflikkan, terdapat 4 jenis konflik, yaitu yang pertama konflik tujuan. Konflik jenis ini terjadi jika ada 2 atau lebih tujuan yang kompetitif atau bahkan kontradiktif. Yang kedua, konflik peranan. Peranan adalah konflik yang sangat penting dalam organisasi karena akan membantu memahami perilaku yang diharapkan dari pihak yang menduduki posisi tertentu dalam organisasi menurut Suprihanto. Konflik peranan timbul karena manusia memiliki lebih dari satu peranan dan setiap peranan tidak selalu memiliki kepentingan yang sama. Di sisi lain, banyaknya peranan dalam keseluruhan organisasi semakin membuka peluang munculnya konflik ini. Yang ketiga, konflik nilai. Menurut Milton Rickards dalam Kreitner, nilai adalah kepercayaan yang bertahan lama di mana model sikap, khususnya atau sifat akhir eksistensi secara pribadi atau secara sosial, lebih disukai daripada model sikap yang sebaliknya atau yang bertentangan dengan sifat akhir eksistensi. Konflik ini muncul karena pada dasarnya nilai yang dimiliki setiap individu dan nilai yang dijunjung tinggi antar organisasi tidak sama. Yang keempat, konflik kebijakan. Dapat terjadi karena adanya ketidaksetujuan individu atau kelompok terhadap kebijakan yang disampaikan oleh pihak tertentu menurut Sutopo. Negosiasi. Negosiasi menurut Ivan Sevis, sebuah proses di mana dua pihak atau lebih yang berbeda pendapat berusaha mencapai kesepakatan. Menurut Sophia, negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sedangkan menurut Robin, menyimpulkan bahwa negosiasi adalah sebuah proses di mana dua pihak atau lebih melakukan pertukaran barang atau jasa dan berupaya untuk menyepakati nilai tukarnya. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah suatu upaya yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan yang sesuai kesepakatan bersama. Strategi negosiasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, negosiasi menang kalah atau win-loss. Pandangan klasik menyatakan bahwa negosiasi terjadi dalam bentuk sebuah permainan yang nilai totalnya adalah 0 atau zero-sum game. Artinya, apapun yang terjadi dalam negosiasi, pastilah salah satu pihak akan menang, sedangkan pihak yang lainnya kalah, atau biasa dikenal dengan pendekatan distributif. Yang kedua, negosiasi menang-menang atau win-win. Pendekatan yang sama-sama menguntungkan atau pendekatan integratif. Dalam bernegosiasi memberikan cara pandang yang berbeda dalam proses negosiasi. Negosiasi menang-menang adalah pendekatan penjumlahan positif. Situasi penjumlahan positif dalam pendekatan di mana setiap pihak mendapatkan keuntungan tanpa harus merugikan pihak lain. Dalam konteks organisasi, negosiasi dapat terjadi antara dua orang, seperti antara atasan dengan bawahan dalam menentukan tanggal penyelesaian proyek yang dilimpahkan kepada bawahan. Dalam satu kelompok, seperti pada kebanyakan proses, pengambilan keputusan dalam kelompok
antar kelompok seperti yang terjadi antara Departemen Pembelian dan Penyediaan Material mengenai harga, kualitas, atau tanggal pengiriman melalui internet. Proses negosiasi. 1. Persiapan dan perencanaan. Sebelum bernegosiasi, perlu mengetahui apa tujuan dari Anda bernegosiasi dan memprediksi rentangan hasil yang diperoleh dari paling baik hingga paling minimum bisa diterima. 2. Definisi aturan-aturan dasar. Begitu selesai melakukan perencanaan dan menyusun strategi, selanjutnya mulai menentukan aturan-aturan dan prosedur dasar dengan pihak lain untuk negosiasi itu sendiri. 3. Klarifikasi dan justifikasi. Ketika posisi awal sudah saling dipertukarkan, baik pihak pertama maupun kedua akan memaparkan, menguatkan, mengklarifikasi, mempertahankan, dan menjustifikasi tuntutan awal. 4. Tawar-menawar dan pemecahan masalah. Pada tahap ini akan terjadi tawar-menawar antara dua pihak untuk mencapai sebuah solusi di mana solusi tersebut akan berguna untuk pemecahan masalah. 5. Penutupan dan implementasi. Tahap akhir dalam negosiasi adalah memformalkan kesepakatan yang telah dibuat serta menyusun prosedur yang diperlukan untuk implementasi dan pengawasan pelaksanaan. Strategi manajemen konflik diterapkan untuk menjadikan konflik dan pemecahannya sebagai pendinamisasi dan pengoptimalan pencapaian tujuan organisasi. Gordon Miftah dalam Sophia 2008 mengemukakan secara umum bahwa strategi manajemen konflik adalah sebagai berikut. Strategi menang kalah. Strategi ini ada kalanya pihak tertentu menggunakan wewenang dan kekuasaan untuk memenangkan atau menekan pihak lain. Strategi kalah-kalah. Strategi ini dapat berupa kompromi di mana kedua belah pihak berkorban untuk kepentingan bersama. Strategi menang-menang. Konflik dipecahkan melalui metode problem solving. Metode ini dianggap paling baik karena tidak ada pihak yang dirugikan. Sukmuk 1976 menunjukkan bahwa satu metode pemecahan masalah mempunyai hubungan positif dengan manajemen konflik yang efektif. Yang kedua, pemecahan masalah banyak yang dipergunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan tetapi lebih suka bekerja sama. Negosiasi menggunakan pihak ketiga. Negosiasi tidak selalu langsung terjadi antar dua pihak yang mengalami ketidaksepakatan. Terkadang pihak ketiga dipanggil untuk terlibat dalam negosiasi antara pihak-pihak yang telah mengalami jalan buntu. Terdapat berbagai macam interferensi pihak ketiga. Salah satu tipologi menyebutkan setidaknya terdapat 4 macam interferensi pihak ketiga yang mendasar. Mediasi adalah situasi di mana pihak ketiga yang netral menggunakan penalaran, pemberian, usulan, dan persuasi dalam kapasitasnya sebagai fasilitator. Para mediator ini memfasilitasi penyelesaian masalah dengan mempengaruhi bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi berinteraksi. Arbitrase adalah situasi di mana pihak ketiga memiliki wewenang memaksa terjadinya kesepakatan. Robbins 2008. Kelebihan arbitrase dibanding mediasi adalah bahwa arbitrase selalu menghasilkan penyelesaian. Konsiliasi adalah seseorang yang dipercaya oleh kedua pihak dan bertugas menjabatani proses komunikasi pihak-pihak yang bersitegang. Seorang konsiliator tidak memiliki kekuasaan formal untuk mempengaruhi hasil akhir negosiasi seperti seorang mediator. Konsultasi adalah situasi di mana pihak ketiga yang terlatih dalam isu konflik dan memiliki keterampilan penyelesaian konflik berupaya memfasilitasi pemecahan permasalahan dengan lebih memusatkan hubungan antar pihak ketimbang isu-isu yang substansif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.